Pada pukul 3 sore, tim produksi mengumumkan akan ada 3 jam waktu hiburan, tapi akan disiarkan langsung. Yasmin masih memutar otak memikirkan cara untuk mendekati Jason. Matanya tiba-tiba berbinar saat mendengar pengumuman itu. Di bawah pandangan Luna yang penuh harapan, dia mengganti pakaiannya menjadi t-shirt putih longgar dan celana jeans putih ketat biasa yang membuat kaki panjang dan jenjang. Walaupun begitu, dandanan seperti ini terlalu kuno di kalangan perancang. Begini saja, aku pikir kamu akan berdandan dengan sangat cantik untuk memikat Kevin. Mata Luna membelalak, dia tidak bisa mempercayai dandanan Yasmin hari ini. Yasmin berkata di dalam hati, Kevin apanya? Dia ini ingin menyenangkan hati Jason. Sesampainya di ruang perjamuan, Yasmin melihat Jason duduk di sebelah Kevin. Pandangan Jason tampak datar, seolah tidak tertarik dengan perjamuan teh ini. Ketika Kevin melihat Yasmin, matanya berbinar dan dia berbisik kepada Jason. Setelah makan siang, tidak terlihat selama 1 jam. Jadi sekarang kamu tahu kalau kamu memiliki mulut. Jadi pergi mencarinya. Tutup mulutmu. Jason menjauhkan wajahnya dengan jijik, matanya diam-diam menatap pakaian Yasmin. Kevin terkekeh lalu berdiri menghadap Yasmin dan Luna dengan sikap ramah seperti bos besar dan melambai dengan lembut. Bu Luna, ayo duduk sini. Luna menarik Yasmin dan berjalan mendekat. Takut Joanna akan merebut posisi itu jika terlambat 1 langkah saja. Kevin menyerahkan kursinya kepada Luna. Dia tidak memiliki sikap serius seperti penanggung jawab program. Sebaliknya dia sangat santai. Kalian berdua duduk di sebelah kanan. Aku akan duduk di sebelah kiri Pak Jason. Jangan sungkan ya. Perjamuan teh sore ini diadakan untuk relaksasi dan hiburan. Silahkan santai saja. Sekarang semua orang belum datang, tapi orang-orang yang sudah datang memusatkan perhatian pada Luna. Mereka iri karena dia disukai oleh Kevin. Luna dan Yasmin saling berpandangan. Mereka berdua saling mendorong untuk menyerahkan tempat duduk. Mereka benar-benar penuh semangat. Saat merasa sudah cukup, Luna mendorong Yasmin dengan paksa untuk duduk di sebelah Jason. Jangan takut, Pak Jason terkenal sebagai pria yang sopan. Yasmin mengangguk, terlihat sangat berperilaku baik. Kevin menahan tawanya, dia mengangkat tangan dan mencubit dagunya erat-erat untuk mengendalikan diri agar tidak tertawa. Baunya sedikit gemetar seperti menderita epilepsi. Jason menendang kakinya, dia segera menarik nafas dalam-diam dan duduk dengan sungguh-sungguh. Ini Pak Jason, kalian pasti sudah lama mendengar rumor tentang dirinya. Walaupun Pak Jason selalu serius, tapi sebenarnya sangat baik. Bu Luna yang pernah bekerja sama dengannya pasti mengerti. Luna menjawab, itu benar. Para perancang yang hadir semuanya berteriak, halo Pak Jason. Yasmin merasa pernyataan Kevin ini untuk menjelaskan pembagian tempat duduk ini. Seorang investor sebesar Jason tentu saja tidak ingin duduk dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Sebelumnya Luna pernah bekerja dengannya, jadi paling tepat duduk di sebelahnya. Yasmin menebak bahwa posisi Kevin harus dipersiapkan untuk Joanna yang belum tiba. Jason mengangguk sebagai tanggapan untuk semua orang. Luna berdehem dan berkata kepada Yasmin, ini pertama kalinya Pak Jason datang ke acara seperti ini. Yasmin, kamu sangat pintar dan cerdik. Tidak boleh mengabaikan Pak Jason. Yasmin dengan cepat menjawab dengan hormat. Aku mengerti, Bu Luna.
Bagaimanapun juga identitas Jason berbeda, tindakan Luna untuk meminta Yasmin konsentrasi melayani Jason adalah langkah yang bijak. Di bawah tatapan semua orang, Yasmin menuangkan segelas air soda untuk Jason. Joanna yang datang terlambat melihat Yasmin sedang duduk sebelah Jason dan Luna duduk tepat di sebelah Yasmin. Dia merasa sangat marah, langsung berjalan ke meja bundar besar di ruang perjamuan, berdiri di depan Kevin dan berkata sambil menahan amarah di hatinya dan tersenyum lembut. Pak Kevin, kamu tahu hubunganku dengan Jason. Kenapa tidak menyediakan tempat untukku? Kevin tampak terkejut. Aduh, ini sudah 3:30. Aku pikir Nona Joanna tidak akan berpartisipasi. Joanna menahan amarahnya, pipinya memerah. Bagaimana mungkin tidak berpartisipasi? Dia berkata sambil menatap Jason dengan penuh harap. Namun siapa yang mengira saat ini Jason sedang memakan jeruk yang dikupas Yasmin sama sekali tidak memperhatikannya. Tentu saja Joanna tahu saat ini Jason tidak akan memberikan perhatian khusus padanya. Bagaimanapun Jason adalah seorang investor. Karena tidak datang tepat waktu, posisinya sudah terisi, jadi tidak ada alasan untuk membuat keributan. Terlebih lagi dia harus menjaga karakternya di depan kamera. Yasmin tidak melihat ke arah Joanna. Sekarang dia sedang mencoba yang terbaik untuk membuat Jason senang. Dia hanya berharap Jason bisa memberinya satu kali lagi kesempatan untuk bicara. Kali ini dia pasti akan bicara baik-baik dan tidak membuat Jason marah. Asalkan Jason membantunya mengambil kembali sketsa itu. Nona Joanna, sekarang waktunya hiburan. Jadi jangan terlalu serius. Tempat duduk di sana juga sangat bagus. Begitu mendongak bisa melihat Pak Jason, tidak buruk. Kevin menasihati Joanna dengan serius. Joanna sangat marah tapi tetap berkompromi. Baiklah, dia dengan enggan duduk di kursi terjauh dari Jason di meja bundar. Di dalam hati dia semakin merasa tidak senang pada Luna dan Yasmin. Yasmin merasa bahagia saat melihat Jason menghabiskan semua buah kesukaannya yang dia siapkan dan nada suaranya menjadi lebih santai. Pak Jason, aku ambilkan sebotol soda lagi untukmu. Jason mengangkat kelopak mata untuk melihatnya dan sedikit mengangguk. Pandangan yang misterius ini terekam dalam siaran langsung. Netizen yang awalnya menganggap pesta teh itu membosankan akhirnya terpesona oleh cara Jason memandang Yasmin. Apa ini hanya perasaanku saja? Kenapa aku merasa pandangan Jason pada asisten Sunny tidak biasa? Aku juga sama. Aku sampai menggeliat di tempat tidur. Tatapan mata Pak Jason benar-benar luar biasa. Kalian sembarangan memasangkan orang. Mimpi di siang bolong ya? Siapa yang tidak tahu kalau Jason menyukai Joanna? Mau sembarangan memasangkan orang, juga jangan keterlaluan. Jason hanya melirik lalat, dan kalian langsung berpikir kalau Jason jatuh cinta pada lalat. Jangan membuatku jijik. Yasmin mengambilkan sebotol air soda untuk Jason, membuka tutupnya dan meletakkannya di sebelah airnya sendiri. Luna yang berada di sisi lain menyentuh lengan Yasmin pelan-pelan. Yasmin tidak memandangnya, tapi membuka telapak tangan dan membiarkan Luna menulis di atasnya. Di sini ada banyak minuman. Jangan terus memberinya soda. Ini adalah merek termurah di dalam program ini. Jadi gantilah. Yasmin langsung mengerti. Produk yang muncul selama siaran langsung program semuanya merupakan iklan. Skandal antara Jason dan Joanna sudah menarik perhatian banyak orang.
Panasnya gosip dari pasangan ini sudah cukup tinggi, jadi tentu saja tim produksi akan lebih banyak memberikan perhatian pada pasangan ini untuk menciptakan berbagai topik acara. Dia terus menggunakan air soda, benar-benar hanya akan menyia-nyiakan kesempatan iklan yang besar. Tapi Yasmin mengingat kebiasaan Jason, dia hanya menyukai air soda, tidak menyukai yang lain. Setelah mempertimbangkannya, Yasmin menjauhkan air mineral yang dia minum, mengambil sebotol minuman energi, membuka tutupnya dan menyesapnya, lalu meletakkannya di sebelah air soda. Jason melihat gerakan Yasmin dan mengetukkan jarinya ke meja. Meja putar berputar perlahan. Yasmin melihat kue bunga yang tidak disukai Jason berhenti di depannya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk memindahkan kue bunga itu. Dia tidak tahu mengapa Jason tidak menyukai kue bunga dan akan mengernyit saat mencium aromanya. Tapi tidak masalah dengan bunga. Jason meliriknya lagi. Yasmin mengingat semua kesukaannya. Jason mengambil minuman energi di sampingnya dan meminumnya beberapa kali. Banyak orang yang memperhatikannya secara diam-diam. Tindakannya saat ini membuat semua orang yang memperhatikannya diam-diam menarik nafas. Kalau tidak salah ingat, Pak Jason meminum minuman yang telah diminum Yasmin. Joanna sudah membenci Yasmin karena tahu semua tentang kesukaan Jason. Sekarang dia melihat Jason meminum minuman yang sudah diminum Yasmin. Dia hampir meledak di tempat. Yasmin tidak pernah menyangka Jason akan tiba-tiba meminum minumannya. Dia melihat jakun Jason yang naik turun lalu membayangkan bagaimana bibirnya sendiri menyentuh mulut botol. Hatinya langsung menjadi kacau. Ini di depan kamera, beraninya Jason. Di dalam pandangan orang lain, mereka hanya berciuman secara tidak langsung. Saat ini penonton di ruang siaran langsung sudah menggila. Aku sudah bilang, pandangan Jason pada asisten ini penuh arti. Sekarang dia meminum minuman yang telah diminum asisten itu. Apalagi kalau bukan ciuman. Aku jamin Jason pasti jatuh cinta pada asisten cantik ini. Gila, sialan, aku akan mati. Jason meletakkan minuman dan bertanya pada Yasmin dengan santai. Apa yang kamu lihat? Yasmin mengalihkan pandangannya. Tidak ada. Tidak tahu apa Jason melihatnya meminum minuman energi itu. Tindakannya sangat alami. Joanna menyaksikan interaksi mereka. Dia berusaha keras untuk menahan amarahnya dan menyapa orang-orang di sekitarnya dengan senyuman ramah. Ayo main game. Perancang dan model adalah profesi yang sangat misterius. Ini saat yang tepat menggunakan acara hiburan ini untuk membuat penonton mengenal kita. Begitu dia mengatakan ini, ruang siaran langsung dipenuhi dengan komentar setuju. Kevin memasang handset Bluetooth di telinganya. Ruang kontrol melaporkan situasi itu kepadanya. Dia segera berdiri dan setuju dengan Joanna. Ini ide yang bagus. Kebetulan tim produksi telah menyiapkan permainan kejujuran atau tantangan. Jadi mengapa tidak memulainya sekarang? Kru produksi segera membawa alat peraga kejujuran atau tantangan, buku kecil, dan meja putar besar. Joanna mengangkat tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Aku duluan, aku duluan. Kejujuran atau tantangan adalah cara yang bagus untuk mengisi waktu dan membuat program jadi lebih menarik. Dimulai dari Joanna, Yasmin kena beberapa kali. Saat tidak bisa menjawab, dia akan langsung minum anggur merah. Setelah meminum hampir segelas anggur merah, Yasmin merasa sedikit linglung. Segera Joanna mendapat kesempatan kedua untuk mengontrol meja putar.
Yasmin dan yang lainnya menyaksikan Joanna memanipulasi meja putar. Penunjuk meja putar berputar beberapa kali dengan cepat, tapi secara kebetulan akhirnya berhenti di depan Yasmin. Luna memandang Joanna. Kejujuran atau tantangan? Wajah Joanna dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya yang memakai lensa kontak berwarna bersinar dengan kilatan memburu menangkap mangsa. Yasmin berpikir sejenak dan menjawab, kejujuran. Joanna tampak kesal, dia menggigit bibirnya dan berpikir serius. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan keras, selain pengalaman pertamamu, berapa banyak mantan pacarmu? Kevin tidak bisa menahan tawa. Kamu tahu cara mengajukan pertanyaan. Dia hanya menonton kegembiraan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Selesai bicara, dia melirik ke arah Jason dengan sorotan menertawakan kesialannya. Jason bersandar di kursi, sedikit memiringkan kepalanya, matanya tertuju pada wajah Yasmin. Pandangannya terlihat cuek, namun garis di pipinya kencang. Ekspresinya juga tidak jelas antara penasaran atau cuek. Telinga dan leher Yasmin memerah. Dia tidak menyangka Joanna akan menanyakan pertanyaan seperti itu di depan kamera siaran langsung. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata pelan, bagaimana kalau ganti pertanyaan? Awalnya semua orang menatapnya dengan tegang. Saat mendengar jawaban dia, mereka menghela nafas lega dan saling memandang satu sama lain, seolah sedang sengaja menyampaikan makna lain ke kamera. Mata Joanna penuh arti, tapi perkataannya tetap ramah. Kalau tidak menjawab, kamu bisa memilih untuk minum. Tidak memaksamu harus menjawab. Begitu dia selesai berbicara, seorang perancang pria yang merasa dirinya menawan berkata, sebenarnya ini hanya pertanyaan pembuka untuk kejujuran, bukanlah apa-apa. Sudah zaman apa ini, pengalaman pertama wanita juga bukan apa-apa. Siapa yang tidak punya beberapa mantan, benar kan? Luna dengan lembut meletakkan kenari di tangannya ke atas meja. Dia tersenyum tajam. Kita bukan bermain kejujuran dan tantangan di antara teman dekat. Seharusnya harus tahu batas saat mengajukan pertanyaan. Di ruang siaran langsung ada puluhan ribu orang yang menonton. Untuk apa menanyakan tentang pengalaman pertama seorang gadis? Ini hanya permainan. Joanna langsung memasang tampang sedih. Memang hanya permainan, jadi aku akan menjawabnya. Hanya pernah sekali, karena dia memiliki postur tubuh yang bagus dan wajah yang tampan, makanya tidak pernah melepaskannya. Yasmin melihat Joanna pura-pura menyedihkan, ingin membuat Luna diserang penggemar, makanya dia segera berdiri dan menjawab, seberapa tampan? Kevin berpura-pura penasaran, matanya yang licik sedikit melebar. Yasmin menghadapnya dan memaksakan senyuman. Di sini ada pria yang hampir selevel dengannya. Kevin tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, pasti seperti Pak Jason. Bagaimanapun, di sini satu-satunya orang yang memenuhi kriteria itu adalah Pak Jason. Jason menyilangkan tangan di depan dada tanpa terasa tangannya mengepal lebih keras. Baiklah, sesi kedua sudah dimulai. Giliran Yasmin. Joanna segera menjawab kata-kata Kevin tanpa memberi kesempatan pada Yasmin untuk menjawab. Joanna tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, tapi jawaban Yasmin membuatnya sangat marah. Kali ini Yasmin memutar tombolnya.
Penunjuknya berputar melingkar dan perlahan-lahan berhenti di depan Jason. Penonton tertawa dengan gembira. Cinta yang saling tarik-menarik apa ini? Ini adalah medan magnet. Ini membunuhku. Benar-benar pasangan yang dipilih Tuhan. Aku mengambil tangkapan layar. Saat asisten menjawab pertanyaan kalian, bisa melihat Jason sangat tegang loh. Dia sangat tegang sampai meremas tangannya sendiri. Saat dia kembali ke kamar dan membuka pakaian, dia pasti akan menyadari ada bekas luka di tangannya. Yasmin memandang Jason, dia bertanya dengan hati-hati. Kejujuran atau tantangan? Jason mengangkat mata, menatapnya dalam-dalam lalu membuka bibirnya dan menjawab, tantangan. Kevin berdiri dengan sangat aktif dan berteriak kepada Joanna, berikan buku tantangannya padaku. Buku itu tebal, di dalamnya penuh dengan tema petualangan yang bisa dipilih. Bisa dikatakan dia orang pertama yang memilih tantangan. Joanna bergumam, tapi dia tetap menyerahkannya karena mengingat Jason adalah penanggung jawab program ini. Kevin membalik-balik buku itu dan mendesak Yasmin. Biarkan dia melanjutkan. Ada 1000 halaman dalam buku ini. Per halamannya berisi 50 tema tantangan. Yasmin merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan memilih Jason. Mungkin ini membuktikan perkataan Luna kalau dia selalu sial saat bersama Jason. Pilihlah, Yasmin berkata pada Jason. Jason menjawab dengan tenang seperti biasa. Halaman 590, poin ke-32. Kevin membalik halaman buku itu dengan keras sambil berkata, hari ini aku yang paling cocok menjadi penanggung jawab atas buku ini. Setelah membuka halaman yang ditentukan, dia tersenyum dan kemudian berkata di bawah tatapan gugup semua orang, habiskan waktu berdua dengan lawan jenis di sebelahmu selama 5 menit. Kalau di sebelahmu bukan lawan jenis, maka kamu bisa melewatinya dan pilih ke sebelahnya dan seterusnya. Mata Jason tertuju pada Yasmin yang pipinya memerah. Setelah minum anggur, dia tidak sedingin biasanya, tapi lebih menawan dan naif. Ekspresi Joanna berubah, namun dengan cepat memasang senyuman, lalu berkata sebagai pacarnya Jason, ini tidak cocok untuk Pak Jason. Berikan 2 kesempatan lagi bagi Pak Jason untuk memilih. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa. Luna sedang memutar kenari di tangannya sambil tersenyum sopan. Dia sudah berpartisipasi. Itu artinya dia harus berani memainkannya. Tidak baik kan memberikan hak istimewa di depan penonton. Saat ini ada begitu banyak penonton loh. Selain itu, hanya menghabiskan waktu 5 menit dengan lawan jenis. Berapa lama itu? Sebentar juga selesai. Joanna memandang Jason. Berdasarkan temperamen Jason, pasti Jason tidak akan setuju. Namun detik berikutnya, Jason berdiri dan berkata kepada Yasmin, ayo pergi. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak semuanya yang selalu mendukung saya dan selalu menunggu dan mengikuti cerita ini ya. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di hari besok. Semoga besok saya tidak sibuk ya, jadi saya bisa melanjutkan ceritanya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.